So, and the special times, they need to have the special fuel for their body to perform at the right Ketika peluit ditiup di Eropa, gema prestasi pemain Indonesia ikut terdengar hingga Asia. Mereka bukan lagi sekedar perantau, mereka pulang membawa nyali dan pengalaman menghadapi tantangan baru Cina. Kabar terbaru pemain abroad timnas Indonesia melibatkan Kelvin Verdonk, Messi Hilgers, Dean James hingga Elion Reinders. Diawali Kelvin Verdonk, bek kiri timnas Indonesia itu tampil sebagai starter saat NEC Nijmegen melawan Ajax Amsterdam pada pekan ke-32 Liga Belanda 2024-2025. Tanding di markas Ajax Amsterdam di Johan Cruyff Arena pada Minggu 11 Mei malam waktu Indonesia Barat, Kelvin Verdonk turun sebagai kapten dan bermain penuh. Dalam laga tersebut, Kelvin Verdonk yang dipercaya sebagai kapten tim mencatatkan rating 8,0 dengan torehan 5 sapuan dan menang 5 kali dari 6 duel area. Masih dari Liga Belanda, Messi Hilgers kembali menjaga lini pertahanan dengan baik ketika memperkuat FC Twente melawan FC Utrecht. Bek timnas Indonesia itu berhasil membawa Twente menang 2-0 atas FC Utrecht dan mencatat clean sheet 2 pertandingan beruntun untuk timnya. Dalam laga tersebut, Hilgers mendapatkan rating 7,0 dengan catatan 7 sapuan, 1 blok tendangan, dan 90% akurasi umpan. Pemain keturunan Indonesia lainnya yang bermain di laga ini membela FC Utrecht, yakni Milano Jonathan, bermain selama 67 menit dengan rating 7,0. Hasil itu membuat FC Twente masih tertahan di peringkat kelima dengan 54 poin. Masih dari Eredivisie, Elion Reinders kembali turun sebagai starter dan bermain 90 menit untuk PSV Zwolle saat melawan Go Ahead Eagles. Sedangkan Dean James yang memperkuat Go Ahead Eagles masuk di menit ke-70. Derby timnas Indonesia itu berakhir dengan hasil imbang 1-1. Elion Reinders dan Dean James mendapatkan rating 6,7. Sementara itu, Patrick Kluivert bikin bangga nama Indonesia di panggung dunia. Pelatih timnas Indonesia tersebut tertangkap kamera tengah berpose bersama supporter wanita yang membawa bendera Indonesia. Dalam unggahan tersebut, mantan striker legendaris Barcelona itu terlihat tersenyum saat berfoto dengan seorang supporter perempuan yang mengenakan jersey Blaugrana sambil membentangkan merah putih dengan bangga. Kehadiran supporter Indonesia di laga prestisius ini seolah mempertegas dukungan global terhadap timnas Garuda, terlebih saat pelatihnya sendiri hadir dalam atmosfer El Clasico. Tak hanya berinteraksi dengan supporter, Kluivert juga memanfaatkan kunjungannya untuk bertemu sejumlah mantan rekan setim di Barcelona. Usai menikmati euforia El Clasico, Kluivert kini kembali mengalihkan fokus ke misi penting, mempersiapkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni di Jakarta, lalu bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Dua laga ini sangat menentukan posisi Garuda di grup C dan berpotensi menjadi penentu apakah Indonesia bisa melangkah lebih jauh menuju panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun, momen besar butuh persiapan matang. PSSI tahu waktunya sempit dan kini semua mata tertuju pada satu harapan, Patrick segera pulang. PSSI melalui Sekretaris Jenderalnya Yunus Nusi meminta Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, untuk segera datang ke Indonesia. Kehadiran Kluivert diharapkan bisa mempercepat persiapan training camp yang krusial untuk agenda timnas di bulan Juni 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Cina dan Jepang, pertandingan yang sangat menentukan langkah mereka di grup C. Yunus Nusi menjelaskan bahwa rencana pemusatan latihan masih dalam tahap pembahasan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bersama timnya tengah merancang konsep TC sebelum menyerahkannya ke PSSI untuk persetujuan akhir. Ia juga menegaskan bahwa TC untuk timnas Indonesia dipastikan akan digelar. Karena itu, kehadiran cepat Patrick Kluivert menjadi sangat penting agar program latihan bisa segera dirancang secara detail. Kami harap dia sudah menyusun draft, kemudian disetujui Ketua PSSI Erick Thohir untuk pelaksanaan training camp.
Mengenai daftar pemain yang akan dipanggil, Yunus mengungkapkan bahwa hingga kini PSSI masih menunggu keputusan dari Kluivert. Belum ada nama-nama resmi yang dirilis. Meski begitu, ia memperkirakan komposisi pemain tak akan jauh berbeda dibandingkan skuad saat menghadapi Australia dan Bahrain, kecuali adanya perubahan akibat kondisi. Tak hanya publik yang terpukau, para pemain pun ikut kagum. Salah satunya oleh Romani yang merasa diberi ruang dan kepercayaan oleh sang legenda. Romani belak-belakan soal jaminan kebebasan yang diberikan Patrick Kluivert kepadanya di skuad timnas Indonesia. Ia tampil mengesankan bersama timnas Indonesia dengan torehan 2 gol dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Pemain berusia 24 tahun itu keluar sebagai pencetak gol hiburan Indonesia saat dibantai Australia dengan skor 5-1. 5 hari berselang, Romani kembali menjadi andalan di skuad Garuda melawan Bahrain dan berhasil membawa kegembiraan untuk publik. Tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Romani mencetak satu-satunya gol di laga ini. 1 gol tersebut sekaligus membawa timnas Indonesia mengamankan kemenangan atas Bahrain di laga krusial. Moncernya performanya ini ternyata tak lepas dari tangan dingin sang pelatih, Patrick Kluivert, yang berperan besar. Hal ini diakui sendiri oleh sang pemain yang ternyata sudah cukup lama berkomunikasi dengan Kluivert. Komunikasi itu sudah terjalin sebelum jeda internasional, bahkan dilakukan via aplikasi WhatsApp. Ia menjelaskan bagaimana ia melihatku sebagai pemain dan apa peranku di timnas Indonesia. Bagi Ole, Patrick merupakan sosok pelatih yang berbeda dari kebanyakan pelatih yang pernah dihadapinya. Sebagai pelatih, Patrick sangat memahami keinginannya di dalam dan di luar permainan. Salah satunya kebebasan yang dibutuhkan seorang striker dalam sebuah pertandingan. Selain karena karir luar biasa Kluivert, striker timnas Indonesia itu merasa sangat luar biasa bisa bekerja sama dengannya. Dan hasilnya 2 pertandingan 2 gol ditorehkan oleh Romani bersama timnas Indonesia. Kualitasnya benar-benar terbukti sebagai striker jempolan masa depan skuad Garuda. Dan ia masih akan menjadi andalan timnas Indonesia di 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Tak sabar seperti laga debut, Ole Romani siap berikan yang terbaik jelang gabung TC skuad Garuda. Penyerang Indonesia yang bermain buat Oxford United ini menyambut pemanggilan timnas dengan antusias. Dalam wawancara dengan ESPN, Romani berkata tak pernah ditemuinya fans sepak bola sefanatik di Indonesia. Kalian tahu bagaimana mereka sangat aktif di media sosial. Kabar soal saya bergabung dengan Indonesia meledak di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan potensi yang demikian besar, ia berharap potensi sepak bola Indonesia semakin bagus di masa mendatang. Apalagi dengan animo yang luar biasa, tidak sulit menemukan bibit muda terbaik di sepak bola Indonesia. Menurutnya, kini dirinya dalam kondisi yang sangat bagus. Dalam 3 laga terakhir di Championship, kompetisi level kedua Liga Inggris, Romani selalu jadi starter. Pada 7 laga di Championship bersama Oxford United, Romani membuat 1 gol dan tampil 789 menit. 2025 adalah tahun yang gila dan aku tak sabar menjalaninya. Kita gak pernah tahu dari mana cerita besar dimulai. Tapi satu hal yang pasti, timnas Indonesia sedang menulis bab baru, dan kita semua sedang menyaksikannya detik demi detik.